Halo, selamat pagi teman-teman. Apakah kedengaran suara Ibu Rika? Bisa. Oke, terima kasih Michael. Oke, sebentar Selamat ya. pagi, Bu Rika. Pagi. Selamat pagi, Bu Rika. Pagi Maxel, Liliani, Michael, semuanya. Oke, kelas 7B ya. Baik teman-teman. Harusnya talent show ya. Tapi kita analisis film saja ya, film yang menarik di Indonesia yang bagus tentang persahabatan ya. Kalau tadi di kelas 8-9 itu tentang sejarah Indonesia ya. Oke, yuk sebelum kita mulai, mari kita awali dengan berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari dapat bermanfaat tidak hanya untuk diri kita sendiri tetapi juga untuk orang lain di sekitar kita. Berdoa menurut ajaran dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, Ibu absen dulu ya. Ketika Ibu Rika absen, tolong jawab hadir. Sebentar ya teman-teman. Ibu Baik, yang Ibu Rika panggil tolong jawab hadir. Jawab selamat pagi. Aldrik, Aptana, Selamat pagi. Daniel. Daniel tidak ada, sebentar. Lalu Jeremy, Nicholas, Michael. Hadir. Selamat pagi. Iya, Richie. Hadir. Maxwell. Hadir. Lionel. Oke, Lionel tidak ada ya. Lionel tidak ada. Lalu Diego. Diego juga tidak ada. Ryu. Diego tidak ada. Ryu tidak ada. Lalu Goran, Kimi. Selamat pagi. Goran tidak ada. Lalu Logan, Sental. Ibu Rika katanya Logan wifi-nya nggak bagus. Oh, wifi-nya lagi tidak bagus, Logan. Lalu Sental. Hadir. Olivia. Selamat pagi. Soyong. Tidak ada Soyong. Abigail. Selamat pagi. Hana, Ivanka. Selamat pagi. Natasha. Selamat pagi. Kay. Selamat pagi. Osella. Selamat pagi. Jolin. Emily. Hadir. Celine.
Kezia, Hadir. ya nggak apa-apa, Selin. Nayana, Selamat pagi. Alison, Selamat pagi. Liliani, Michelle, Hadir. Catherine, Selamat pagi. Abigail Louis, Selamat Karen. pagi. Oke, baik. Oke, logger masuk. Oke, apakah ada kabar dari Daniel, Diego, Ryu, Goran, Soyong? Ibu Rika, aku mau foto. Ya. Baik, teman-teman, silakan kameranya dibuka dulu supaya difoto. Oke, Ibu ulangi lagi. Apakah ada kabar dari Daniel, Diego, Ryu, Goran, Soyong? Oke, jika tidak ada, berarti Ibu anggap mereka tidak ada kabar ya. Oke, baik, terima kasih. Teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang film Laskar Pelangi. Siapa yang sudah pernah menonton film Laskar Pelangi? Siapa yang sudah pernah? Yuk, kita lihat dulu deh trailernya seperti apa itu Laskar Pelangi. Karena nanti tugas kalian untuk menonton pada saat liburan nanti. Nih, ya. Sebuah kisah dari kampung Gantong di Pulau Belitung, diangkat dari novel fenomenal Laskar Pelangi karya Andrea Hirata. Sebuah film dari Riri Riza. Miles Films dan Mizan Productions mempersembahkan film layar lebar yang paling dinantikan tahun ini. Dua orang guru yang luar biasa. Sekarang kita akan memasuki kelas berhitung. Keluarkan diri-dirimu. Tugas kita memanglah berat, tapi kita punya kewajiban memberi pendidikan pada anak-anak yang tidak mampu nih. Dili. Ini. Lenggang. Gimana Harun, Lenggang? Iya betul, pandai Harun. Kalian harus punya keberanian, punya keinginan yang kuat, dan pantang menyerah menghadapi tantangan macam apa. Keadaan yang tidak adil. Orang-orang udah ndak ada lagi yang mau menyekolahkan anaknya di sini, Mus. Mereka pikir lebih baik anaknya jadi kuli. Bagaimana cara kalian mempertahankan sekolahnya? Biayanya, gajinya. Walau tinggal 10, murid-murid itu titipan Allah. Jadi sekolah ini tidak boleh ditutup. Dan semangat yang tak kunjung padam. Kita semua harus punya cita-cita. Dan di sekolah inilah perjalanan itu kita mulai. Kita harus terus sekolah. 25 cm. 100 untuk dicek. Memperkenalkan 12 aktor cilik pendatang baru dari Belitung. Kelakuan anak-anak kuliah itu kayak setan semua. Ini nasi mau dicong, tunggulah dulu. Nggak ngerti loh. Laskar Pelangi takkan terikat waktu. Dan 12 aktor papan atas Indonesia. Bebaskan mimpimu di angkasa, warnai bintang di jiwa. Menarilah dan Jangan lewatkan, mulai 25 September 2008, Laskar Pelangi. Oke, itu cerita tentang bagaimana sekolahnya itu beda sekali loh dengan sekolah kita. Sekolah kita kan udah ada AC-nya, kalian bisa menggunakan 3 bahasa Indonesia, Mandarin, bahasa Inggris. Sedangkan di sana menggunakan bahasa Indonesia ya, dan sedikit ada Melayunya juga. Dan di sana mereka tidak pakai seragam, tidak pakai alas sepatu,
jauh sekali dari kita yang di kota ini. Oleh sebab itu, Ibu rekomendasikan kalian untuk, Ibu tugaskan kalian. Nah, di sini jadi intinya adalah orang miskin itu berhak untuk mendapatkan pendidikan. Itu di Laskar Pelangi ini. Ya. Banyak sekali persahabatan, bagaimana perjuangan mereka ingin belajar. Ya, kalau kalian kan disuruh buka kamera saja, Ibu Rika harus cek satu persatu. Siapa nih yang nggak buka kamera, ya kan? Sedangkan mereka itu ingin sekali bisa sekolah. Tapi susah, gurunya tidak ada, ya kan? Oleh sebab itu, teman-teman, ya, tolong kita ini bersyukur sekali loh, ya, bisa bersekolah, ya. Di ini, susah sekali mereka. Untuk bisa bersekolah, gurunya tidak ada dan muridnya itu hanya ada 10 dan itu pun gurunya hanya 1 dan belajarnya itu jadi tidak seperti kita ya, ada jenjang kelas 1, kelas 2, kelas 3 sampai kelas 7 ya, sampai kelas 12. Di sana ya sekolahnya aja kamu bisa lihat ya, terbuat dari kayu. Ibu ingin kalian, tugas kalian untuk menonton film ini. Lalu kalian cari apa ya, pesan moral dari film ini apa, ya, dan bagaimana perasaan kalian setelah menonton film ini, ya. Yuk kita dengarkan dulu yuk lagunya Laskar Pelangi untuk untuk rileks kita ya, untuk membuat kita rileks ya, dan nanti kita akan lihat keindahan kota dari Bangka Belitung ini ya. Kalian bisa perkenalkan Indonesia ini. Sebentar dulu. Oke, Ibu takut kena copyright. Sebentar ya, kita cari dulu yang lain aja. Ya. Ini adalah keindahan di Bangka Belitung. Ada juga sih Laskar Pelangi kedua ya, tapi lebih Ibu saran coba dulu nonton yang pertama dulu. Ya. Oke, ya kita lihat, inilah dia. Lihat kata-katanya dari sini ya, kata-kata dari syair ini sangat menarik sekali. Aduh, kok bisa? Sebentar ya. Sebentar, salah. Kok ini sih? Sebentar ya. Karena bukan ini ya, ini tentang sudah. Karena nanti ada musikalisasi puisi. Perhatikan baik-baik ya. Mimpi adalah kunci untuk kita menaklukkan dunia. Berlarilah tanpa lelah sampai engkau meraihnya. Laskar Pelangi takkan terikat waktu. Bebaskan mimpimu di angkasa.
warnai bintang di jiwa. Menarilah dan terus tertawa, walau dunia tak seindah surga. Bersyukurlah pada yang kuasa, cinta kita di dunia selamanya. Cinta kepada hidup, memberikan senyuman abadi. Walau hidup kadang tak adil, tapi cinta lengkapi kita. Laskar pelangi takkan terikat waktu. Jangan berhenti mewarnai jutaan mimpi di bumi. Oh! Menarilah dan terus tertawa, walau dunia tak seindah surga. Bersyukurlah pada yang kuasa, cinta kita di dunia. Oh! Menarilah dan terus tertawa, walau dunia tak seindah surga. Bersyukurlah pada yang kuasa, cinta kita di dunia selamanya. Selamanya. Laskar pelangi takkan terikat waktu. Oke, itu dia ya. Itu adalah contoh Laskar Pelangi, di mana tugas kalian untuk menganalisis film ini. Sesudah kalian analisis, Ibu mau lihat bagaimana kalian cari pesan moralnya dan ceritanya ini. Tapi tidak bisa ya di kelas ini, jadi kalian nonton sendiri, kalian analisis film ini. Nanti ketika kita masuk sekolah, Ibu akan lihat satu persatu. Ya. Oke, Logan, tidak apa-apa, Logan. Ibu sudah paham. Jaringannya memang saat ini sedang bermasalah, tidak apa-apa. Ibu sudah maklumi. Jadi tugas kalian nanti adalah selama liburan ya, silakan tonton Laskar Pelangi. Lalu kalian analisis film itu, pesan moralnya dari film itu, lalu kesan kalian ketika menonton itu. Apa yang bisa diambil? Ya, apakah tentang persahabatannya atau bagaimana perjuangan mereka dalam menimba ilmu, ya. Silakan. Ini seperti mata uang, koin, ya. Ada yang sebelah kanan dan sebelah kiri. Jadi tidak ada yang salah, semua pasti benar. Hanya dari mana kalian melihat, menganalisis film ini dari kacamata kalian masing-masing. Ya. Oke, apakah ada pertanyaan? Jadi kalian tonton dulu, baru sesudah kalian tonton, kalian analisis pesan moralnya apa. Kalian buat ringkasannya dan kesan kalian setelah menonton ini. Ya, walaupun ini film sudah lama ya, 2015 apa 2005 ya. Tapi
sangat menarik teman-teman untuk dibahas. Ya, baik syair lagunya ya, ataupun filmnya ya, pokoknya luar biasa sekali kok teman-teman. Dan tidak semua isi dari lagunya ini pun ini loh teman-teman, apa membuat kita ya, membuat kita, memotivasi kita untuk belajar lagi, lebih giat lagi. Mereka saja bisa ya, apalagi kita. Seperti itu. Ya, baik, teman-teman. Apakah ada kesulitan ketika kalian menonton lagu-lagu Indonesia, entah dalam bahasa ataupun yang lain, kecuali yang warga negara Indonesia, warga negara asing ya, yang tidak terbiasa dengan lagu bahasa Indonesia? Ibu pengen kasih lihat sih filmnya, tapi masalahnya tidak bisa. Sebenarnya ini alur ceritanya ini itu adalah membuat kalian semangat lagi belajar ya, tapi tidak ada salahnya. Yuk kita lihat, Ibu kasih sedikit-sedikit aja ya trailernya, supaya kalian biar ada gambaran, nanti kalian bisa melihat langsung sendiri, lalu kalian bisa mengamatinya sendiri ya. Ya sebentar ya. Kita lanjut saja. Ini adalah orang miskin pun berhak untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Di video ini saya mau menceritakan alur cerita yang mungkin gak asing lagi buat kalian. Sebuah film Indonesia, judulnya Laskar Pelangi. Semoga cara saya bercerita bisa menghibur kalian semua, dan langsung aja kita mulai alur ceritanya. Masyarakat mayoritas bekerja sebagai kuli di pertambangan timah adalah kata orang-orang. Apalagi keadaan di mana Ikal akan bersekolah, kondisi bangunannya sangat memprihatinkan. Sekolah SD Muhammadiyah ini merupakan sekolah Islam tertua di wilayah itu. Jadi seorang guru bernama Bu Muslimah bersama Pak Harfan berniat untuk menghidupkan lagi sekolah itu demi menyelamatkan pendidikan anak-anak miskin di salah satu pulau terkaya di Indonesia. Sebenarnya, selain SD ini ada sekolah lain. Sekolah swasta bernama SD PN Timah yang merupakan sekolah untuk orang-orang menengah ke atas, dengan kondisi yang ibarat bumi dan langit dengan SD Muhammadiyah. Sayangnya, supaya SD Muhammadiyah bisa melakukan aktivitas belajar mengajar, pemilik sekolah pusat memberikan syarat minimal harus ada 10 murid baru yang mendaftar. Dan pada pagi hari itu, Bu Muslimah dan Pak Harfan sudah mendapatkan 9 calon murid yang akan bersekolah di sana. Kurang 1 orang lagi. Namun, sudah mau tengah hari, gak ada lagi yang datang ke sekolah. Pak Harfan dengan berat hati memberitahukan bahwa para orang tua mesti menerima dengan lapang dada atas kondisi ini. Bu Muslimah pun gak menyerah. Dia berkata akan keluar untuk mencari 1 orang murid lagi. Ketika akan pergi, dari kejauhan ada seorang anak yang sangat istimewa berlari menuju ke sekolah. Karena kehadirannya, genap sudah syarat jumlah murid dan anak-anak miskin ini bisa bersekolah di SD itu. 5 tahun pun berlalu. Anak-anak ini tumbuh bersama dan menjalani pendidikan dengan diajar oleh Bu Muslimah, Pak Harfan, dan Pak Bakri. Walau kondisi sekolah seperti ini, para guru tetap berusaha untuk memberikan pendidikan yang sebaik-baiknya. Salah satu murid terpandai di sekolah ini adalah Lintang. Dia adalah anak dari seorang nelayan dan tinggal di daerah pesisir pantai. Walau jarak rumah ke sekolah sangat jauh, Lintang tetap semangat menuntut ilmu. Walaupun itu harus dengan mengayuh sepeda berkilo-kilometer jauhnya dan juga harus menunggu buaya muara lewat karena itu satu-satunya jalur untuk pergi ke sekolah. Kondisi sekolah ini memang memprihatinkan.
Suatu hari, ketika hujan turun dengan lebatnya, mereka jadi nggak bisa belajar karena harus mengamankan meja dan kursi supaya nggak kena air hujan akibat atap yang bocor. Pak Harfan pun menyuruh Bu Muslimah untuk mengajar mereka semua di luar sekolah. Sementara mereka pergi, Pak Harfan pun membersihkan kelas dan menjemur kapur yang basah. Pak Bakri yang baru datang dan melihat kondisi itu, bukannya membantu, malah memilih pergi dari sana. Sekolah ini pun bahkan butuh ditopang dengan batang pohon supaya dindingnya nggak roboh. Di hari itu, Pak Harfan kedatangan seorang temannya. Temannya heran, kenapa Pak Harfan mempertahankan sekolah itu, walaupun selain dari 10 murid ini, nggak ada lagi adik kelas mereka yang belajar di sana. Padahal, Pak Harfan harus memikirkan gaji guru dan biaya untuk menjalankan sekolah ini. Pak Harfan pun berkata, sekolah ini adalah sekolah di mana pendidikan agama dan budi pekerti, bukan hanya sebagai pelengkap kurikulum. Kecerdasan bukan dilihat dari nilai-nilai, tapi dari hati, kata Pak Harfan. Dengan kondisi yang serba kekurangan ini, gak mengurangi semangat mereka dalam belajar. Walaupun di SD ini hitung-hitungannya menggunakan lidi, sedangkan di SD PN Timah menggunakan kalkulator, mereka bisa dibilang cerdas. Contohnya Lintang. Karena sering membaca potongan-potongan artikel dari koran, dia punya wawasan yang lebih luas dibandingkan dengan teman-temannya. Bahkan ketika teman-temannya menghitung menggunakan lidi, Lintang udah bisa berhitung menggunakan pikirannya tanpa bantuan alat apapun. Untuk belajar geografi pun, mereka menggunakan peta Indonesia yang udah robek sana-sini. Bu Muslimah sebenarnya pernah ditawari untuk mengajar di SD PN Timah, tapi dia tolak. Seorang guru bernama Pak Mahmud pernah menanyakan hal itu kepada Bu Muslimah. Apa yang kau cari di sekolah yang hampir roboh itu? Anak-anak yang gak jelas dan gak cerah masa depannya, kata Pak Mahmud. Mendengar bacotan Pak Mahmud, Bu Muslimah pun lebih memilih pergi, meninggalkan Pak Mahmud. Di sekolah, Pak Harfan mengabari kalau untuk pelaksanaan ulangan umum, pihak pengawas sekolah provinsi menyuruh mereka untuk bergabung dengan SD PN Timah. Sesuatu yang sebenarnya memberatkan Bu Muslimah. Pak Harfan juga meminta maaf atas gaji yang tertunda 2 bulan. Bu Muslimah pun berkata pada Pak Harfan, gak masalah dengan uang yang telat karena kebetulan dia dapat rezeki dari menjahit. Di kelas, Bu Muslimah pun menyampaikan hal ini kepada anak-anak. Mereka sedikit komplain, karena kondisi pakaian dan alas kaki mereka yang jelek banget, apa yang akan dikatakan sama anak-anak SD PN Timah nantinya. Dan benar, mereka jadi pusat perhatian di tengah-tengah kerumunan anak-anak berseragam. Mereka pun mengerjakan ulangan umum di sana, termasuk Harun. Walaupun ketika menjawab soal, Harun hanya menggambar kucing di lembar jawabannya. Setelah ulangan umum, mereka pun berlibur. Namun waktu liburan untuk anak-anak ini bukanlah untuk bersantai. Mereka juga harus bekerja di pasar, menjadi kuli, atau sekedar membawakan barang belanjaan atau bekerja di lokasi pertambangan untuk membantu ekonomi keluarganya. Berbeda dengan anak-anak orang kaya yang waktu liburannya digunakan untuk bermain. Ketika itu, Mahar berkenalan dengan salah satu murid dari sekolah PN Timah yang bernama Flo. Dari dia, Mahar mendapatkan majalah yang bagus untuk dibaca. Hari pun berlalu, semester baru pun dimulai. Ketika itu Pak Harfan memberikan materi di halaman, berbicara tentang keteguhan iman. Salah satu pesan yang kuat dari Pak Harfan untuk anak-anak ini adalah, hiduplah untuk memberi sebanyak-banyaknya, bukan menerima sebanyak-banyaknya. Kemudian, setelah selesai mengajar, Pak Bakri berbicara dengan Pak Harfan jika dia ditawari mengajar di sekolah lain. Bu Muslimah pun memohon kepada Pak Bakri untuk bertahan sedikit lagi, walaupun kondisi yang mereka hadapi sangatlah berat. Pak Harfan juga meminta Pak Bakri untuk tetap mengajar, paling nggak sampai mereka lulus, karena nggak mungkin Bu Muslimah mengajar semua mata pelajarannya sendirian. Namun Pak Bakri bilang, nggak ada lagi orang yang peduli sama sekolah ini. Udah 5 tahun sekolah ini nggak bisa buka kelas baru karena orang-orang lebih memilih anak-anak mereka jadi kuli untuk menafkahi keluarga mereka ketimbang sekolah di SD yang mau roboh ini. Mendengar perkataan Pak Bakri, Bu Mus jadi sedih dan meninggalkan ruangan. Pak Harfan pun menyusul Bu Muslimah dan berkata, kita harus semangat dan gak boleh menyerah. Tugas kita adalah meyakini anak-anak ini untuk berani punya cita-cita. Bu Muslimah pun bilang, iya Pak, kita berdua mesti kerja keras lagi, biar orang-orang tahu kalau sekolah ini ada dan pantas dipertahankan. Suatu sore ketika di pasar, ketika berbelanja bahan kain untuk usaha jahitannya, Bu Muslimah ditegur sama guru SD PN Timah. Dia bilang,
Dia habis membeli kostum baru untuk ikut karnaval di tanggal 17 Agustus nanti. Pertemuan ini memberikan Ibu Muslimah ide. Di sekolah, dia dan Pak Harfan memutuskan untuk ikut serta dalam karnaval pada tahun itu. Karena nilai Mahar selalu tinggi dalam pelajaran kesenian, dia dipilih sebagai ketua kelompok. Pak Harfan pun mengingatkan bahwa sekolah mereka nggak ada dana. Mahar berkata, "Tenang aja Pak, serahkan aja dengan saya dan alam." Begitu katanya. Suatu hari, mereka melihat sesi latihan SDPN yang akan menampilkan aksi drum band di karnaval nanti. Mereka jadi nggak pede karena melihat ketua kelompok mereka cuman menari-nari di lapangan nggak jelas. Kayak kemasukan hantu dia, kata Lintang. Mahar pun mendapatkan ide untuk ditampilkan dalam karnaval nanti. Mahar dan teman-temannya pun menampilkan sebuah tarian yang terinspirasi dari suku Asmat yang Mahar lihat di majalah pemberian flow kepada Mahar. Dengan kostum ala kadarnya dan koreografi tarian yang lucu, mereka pun tampil dengan percaya diri di hadapan banyak orang. Dan dalam lomba karnaval tersebut, mereka mendapatkan juara pertama. Sekolah ini pun mendapatkan lemari yang dikirim dari pusat untuk meletakkan piala mereka. Suatu malam, Flo melarikan diri ke hutan, yang menyebabkan dia dicari oleh banyak orang. Ternyata, Flo lari ke hutan karena dia ingin pindah ke sekolah Muhammadiyah dan permintaan itu pun akhirnya dikabulkan orang tuanya. Kehadiran Flo di sekolah ini memberikan sedikit perubahan pada anak-anak. Mereka cenderung membaca buku yang dibawa Flo di luar ketimbang belajar di kelas. Bu Muslimah pun sampai memarahi mereka karena nilai-nilai mereka yang mengalami penurunan. Pada suatu hari, Ikal memperlihatkan sebuah kotak kepada Lintang dan bertanya tentang gambar yang ada di atas kotak tersebut. Lintang pun menjelaskan bahwa itu adalah Menara Eiffel yang ada di kota Paris, ibu kota Prancis. Di sana banyak orang-orang pintar, orang-orang hebat, para ahli, seniman, semuanya ada di sana. Banyak orang yang bermimpi bisa ke Paris, kata Lintang. Di lain hari, Ikal berkata pada Lintang dan Mahar, "Udah 5 tahun kita sekolah. Masa cuma itu benda satu-satunya yang berharga di sekolah kita? Kalau iya, pasti Pak Harfan dan Bu Muslimah kecewa," kata Ikal. Lalu tiba-tiba Pak Harfan di sana dan berkata, "Yang terpenting jangan menyerah. Hiduplah untuk memberi sebanyak-banyaknya, bukan menerima sebanyak-banyaknya." Pesan terakhir Pak Harfan kepada mereka. Ketika sore, Bu Muslimah mendatangi ruangan Pak Harfan dan terlihat Pak Harfan tertidur di mejanya. Ketika akan dibangunkan, ternyata tubuh Pak Harfan udah dingin. Pak Harfan pada sore itu meninggal dunia di sekolah yang selama bertahun-tahun dia perjuangkan untuk menyelamatkan pendidikan anak-anak miskin seperti Ikal dan teman-temannya. Tentu saja ini menjadi pukulan untuk Bu Muslimah. Berdua dengan Pak Harfan aja udah berat, apalagi kalau sendirian. Pada keesokan paginya, Bu Mus nggak datang ke sekolah, sedangkan anak muridnya menunggu kehadirannya di sana. Berhari-hari mereka datang ke sekolah, tapi Bu Muslimah nggak menampakkan kehadirannya. Sekolah pun jadi sepi, hanya menyisakan Ikal dan Lintang. Ikal pun kesal dan ingin pergi. "Sekolah apa ini? Nggak ada guru, nggak ada murid. Ini bukan sekolah," kata Ikal. Lalu Lintang pun berkata, "Aku 4 bersaudara, semuanya perempuan. Hanya aku yang laki-laki. Harusnya aku pergi membantu ayahku supaya dapat ikan lebih banyak. Tapi dia malah mengirimku ke sekolah ini karena dia ingin aku mengejar cita-cita. Dari sekolah inilah perjalanan itu kita mulai, Kal. Kita harus terus sekolah," kata Lintang. Mereka berdua pun menyusul semua laskar pelangi untuk datang ke sekolah. Sebagai anak yang paling pintar, Lintang memimpin kelas dengan mengajari teman-temannya semua. Dan siang itu, kehadiran Bu Muslimah membuat semuanya bersorak gembira. Lomba cerdas cermat sekecamatan pun dimulai. SD Muhammadiyah berencana juga ikut lomba itu. Jadi dengan beranggotakan Lintang, Ikal, dan Mahar, mereka berlatih untuk memenangkan lomba. Bu Muslimah juga mempersiapkan seragam baru untuk anak-anaknya dengan menjahitnya sendiri di rumah. Saking senangnya mendapatkan baju baru, Lintang pun memamerkannya pada adik-adiknya sambil mengantar ayahnya yang akan pergi melaut. Hari perlombaan pun tiba. Sial buat Lintang, buaya yang biasanya cuma lewat, hari itu malah berjemur di tengah jalan sehingga dia harus menunggu. Di lokasi perlombaan, Bu Muslimah menyuruh Sarah untuk bersiap-siap, jaga-jaga kalau Lintang gak datang. Untungnya, ada bapak-bapak yang mengusir buaya tersebut, sehingga Lintang pun bisa lewat dan datang ke lokasi perlombaan tepat waktu. Perlombaan pun dimulai. Lintang, Ikal, dan Mahar cukup kompetitif dalam menjawab soal dan mencuri skor melawan 2 sekolah lain. Walaupun sempat tertinggal di awal, namun Lintang dengan kemampuan menghitung cepatnya berhasil mencuri. Oke, nanti silakan kalian tonton sendiri ya. Jadi
itulah sepintas tentang Laskar Pelangi. Jadi silakan kalian saksikan sendiri di rumah, boleh nonton bersama keluarga. Lalu jangan lupa ditulis ya tokohnya ada siapa saja dan kesan ketika kalian menonton itu seperti apa dan pesan moral yang ada di dalam cerita itu apa. Dan bagaimana kalian sebagai generasi penerus bangsa melihat situasi atau keadaan yang ada di sana. Kira-kira apa yang akan kalian lakukan sebagai generasi penerus bangsa nanti? Bukan nanti ya, saat ini malah ya. Apa yang harus kalian lakukan? Melihat video itu, apakah kalian akan memotivasi kalian untuk belajar lebih sungguh-sungguh, atau wow luar biasa ya ternyata di luar sana masih banyak yang anak yang sekolahnya itu tidak sebagus dan mewah sekolah kita. Bukan mewah ya, sebagus dan fasilitasnya lengkap seperti di sekolah kita. Tapi semangat belajarnya tidak kalah dengan semangat belajar kalian, ya. Oke, sampai di sini apakah ada yang mau ditanyakan teman-teman untuk tugas kalian? Ibu tidak tahu apakah hari Kamis Ibu tetap buat jadwal, ya. Logan, apakah ada informasi hari Kamis kita tetap ada kelas bahasa Indonesia atau nanti kalian langsung dengan wali kelas kalian untuk penutupan semester 1 ini? Ada upacara penutupan atau bagaimana, Logan? Belum tahu. Tapi nanti kita tunggu saja kabar selanjutnya, ya. Ibu sudah kasih linknya. Jadi nanti hari Kamis, jika langsung kalian harus ke wali kelas, berarti kalian langsung ke wali kelas. Jika tidak, berarti kita tetap ada kelas bahasa Indonesia terakhir, ya. Nanti kita akan cari lagi film yang menarik, ya. Kalau ini kan film karya anak bangsa itu banyak sekali, ya. Ada Sekolah Rimba, ada ya ini yang ada 5 elang ya, 5 elang tapi cocoknya di SD ya. Lalu apa lagi ya? 3 Sri Kandi, banyak sekali teman-teman ya. Yang menarik di mana perjuangan anak bangsa dalam mengharumkan Indonesia di mata dunia. Baik. Untuk tugas kalian sudah paham ya? Baik, karena waktunya sudah habis, ini kelas 9 pramuka sudah mulai mau masuk kelas. Ibu akhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini. Salam sehat selalu. Iya, Logan, ada apa, Logan? Itu harus tulis nggak di dalam notebooknya? Ya, boleh. Jadi nanti ketika kamu kamu boleh diketik ya, boleh nulis, terserah. Pokoknya sekarang kan sudah canggih ya, udah tidak perlu lagi bertulis tangan. Kalian bisa ketik, tulis resensinya. Resensi itu apa, resumenya, ringkasan dari cerita itu apa, lalu tokohnya bagaimana, dan pesan dan kesan kamu setelah menonton itu. Ya, oke, waktu sudah habis. Jadi semoga nanti ketika offline kalian bisa kirim tugasnya dan kalian bisa langsung menceritakan secara live di kelas. Terima kasih teman-teman, salam sehat selalu. Sampai ketemu lagi hari Kamis ya. Selamat pagi. Pak. Dadah Ibu Rikas. Ya, terima kasih. Terima kasih.